Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali terkait dengan Zulkifli Hasan ini, begitu kan? Rahasia istana itu dibuka, Zulkifli Hasan. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa isyarat PAN tidak akan mendukung Anies Baswedan. Wow, ini luar biasa, menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, begitu kan? Yang tersebar hari ini adalah terkait dengan konstituen dari Partai PAN itu sendiri. Kalau Pak Zulfi mengatakan seperti itu tidak akan mendukung Anies Baswedan, wajar-wajar aja karena ini demokrasi. Tetapi kita lihat dari kader-kadernya PAN, apakah cukup mendukung Anies Baswedan atau tidak, atau langkah ini sebaliknya bertolak belakang dari ketua umum. Mari kita baca komentar-komentar netizen di Twitter seperti ini. Ini di Twitter, isyarat PAN tidak akan mendukung Anies. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ini. PAN sudah betul bisa leluasa manover menambah suara. Ia harus beda sama PKS. Segmen konstituen diperluas, bukan yang di PKS. Banyak sekali di sini, begitu kan. Koalisi Indonesia Bersatu KIB kayaknya mulai tubuh gandrang Pilpres 2024. Tetapi perlu diingat, apakah konstituennya ingin menginginkan Anies Baswedan? Ini dari Om Mbak Zulhas, memang ketua umum PAN, tapi dia bukan representasi PAN. Beneran ini, coba aja ngobrol konstituen PAN, umumnya aspirasi mereka ke Anies. Kok Zul berani berseberangan dengan konstituen? Ya karena dia dapat keuntungan politik untuk dirinya meskipun partai yang akan rugi besar. Benar. Karena apa begini? Kalau seorang ketua partai sudah punya jabatan atau dikasih jatah menteri, dia apapun bahkan konstituennya akan dilanggar, begitu kan. Artinya bukan sepenuhnya untuk partai tetapi untuk dirinya, begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting, begitu kan, kepada semua partai, begitu. Betul, enggak masalah kalau Jurdil, para pengamat memprediksi Pak Anies yang unggul dan menang. Pertanyaannya, berani Jurdil ini? Kami tidak pernah memilih PAN, apalagi ada Zulhas Panjul. Semenjak Pilpres 2019 kemarin gue mulai ngerti Zulfi Hasan ini kelasnya sampai mana. Anies sekeluarga juga bersumpah nggak akan pilih PAN. Wow, sangat luar biasa sekali komentar-komentar netizen, begitu kan. Politik itu dinamis, katanya sekarang nggak dukung, tapi kalau insya Allah jadi termehek-mehek merapat. Takut, mari saudara-saudaraku tinggalkan partai PAN, partai yang tidak mengakomodir suara rakyat. Tanda-tanda kehancuran PAN harus bawa hijrah ke umat dan Nasdem. PAN zaman now kan anteknya rezim yang sedang berkuasa. Oh, banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Zulhas itu sopo, lo nggak dukung karena lo sekutu rezim. Nggak heran, tapi semua grassroots atau pendukung PAN bakal coblos Pak Anies. Ya bisa jadi seperti itu. Zul ini Air Langga, Monohara, LPB, Tito, mana berani tidak menurut Pak Jokowi. PAN cuma partai yang akan tinggalkan pendukungnya Muhammadiyah dengan mayoritas dukung Anies Baswedan. Partai yang cuma jadi tunggakan para elit meraih jabatan dan harta lambat laun akan ditinggal konstituennya. Bisa jadi seperti itu. Seperti P3 hari ini, begitu kan. Dia tidak sejalan dengan konstituennya, dengan ketua partainya, begitu. Ketua partainya dukung KIB, sedangkan konstituennya pendukung Anies Baswedan. Sama dengan itu, apakah nanti nyampe dengan 4% di parlemen? Wallahu a'lam, tidak tahu, begitu kan. Bisa jadi ya seperti itu. Partai yang cuma tadi tunggakan para elit meraih jabatan dan harta lambat laun akan ditinggalkan konstituen. Kita lihat saja. Gerbong kereta bolehlah mengarah ke sana, tetapi penumpangnya berkerumun menunggu kereta yang lewat di sebelah. Contoh orang yang egois yang akan hancurkan partai. Cara enaknya sendiri, dukung wacana undurkan pemilu supaya jadi menteri. Nggak peduli partainya ke depan bakal ditinggal oleh pemilihnya. Bisa jadi seperti itu, masuk. Nggak begitu berpengaruh, Pak Anies dan partai pendukung juga nggak pernah melobi ke PAN kok. Malah bagus menjauh dari partai yang tidak konsisten dan sering main dua kaki. Kalau main dua kaki itu saya rasa tidak bisa. Karena apa? Karena terbaca, publik hari ini sudah tahu, begitu kan. Kalau main dua kaki atau apalagi Pak Jokowi sekarang dukung Ganjar, dukung Prabowo, dukung Pak Erlangga. Tetapi belum ada yang mengatakan Pak Jokowi mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah.
Paling pengurusnya doang yang tak dukung Anies, sementara simpatisan di bawah sudah terang-terangan dukung Anies Baswedan untuk capres di 2024. PDIP udah pasti ambles, PAN suaranya udah ambles kalau tetap bertahan, kemungkinan di 2030 PAN sudah tidak ada lagi di parlemen. Mari kita baca dulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, isyarat PAN tidak akan mendukung Anies Baswedan. Ini dikutip dari Fusilat News, PAN mengisyaratkan tidak akan lagi mendukung Anies Baswedan di pilkada mendatang. Tercatat, PAN mendukung Anies dalam pemilihan gubernur Pilgub 2017. Hal itu diungkap langsung Ketua Umum Zulkifli Hasan. Menurut Zulhas, berubahnya arahan dukungan merupakan hal yang biasa. Pilpres itu kan biasa-biasa aja ya kan. Bisa saja dengan sangat biasa jadi orang yang dukung ini yang mestinya biasa-biasa aja lah gitu. Jangan sampai nanti itu satu, kalau sini sudah kayak musuhan ya kan, bisa kok. Nah, ini banyak sekali yang men-tweet begitu kan. Zulhan kemudian menceritakan pengalaman partainya mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pemilu 2019. Saat itu dia berbeda arah dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia juga tidak mempermasalahkan jika Prabowo dan Sandiaga kemudian bergabung dengan pemerintah Jokowi. Kemarin begini, saya dukung Pak Sandi, Pak Prabowo jadi menteri, apa enggak? Setelah Pak Sandi jadi menteri, saya ikut juga, ringan saja. Ini ucapnya, ya karena memang ada jabatan begitu kan. Ini kesempatan besar kepada ketua partai, apalagi Pak Zulkifli Hasan ini begitu kan. Zulhas juga angkat bicara soal pencalonan Anies Baswedan. Ia menyebut Anies pernah menjadi bagian dari tim sukses Pilpres Pak Jokowi di 2014. Kini Anies ingin mencalonkan diri. Zulhas menilai wajar jika PAN nantinya mendukung capres lain meski pernah mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017 lalu. Dulu Pak Anies jadi penulis pidato tim ses Pak Jokowi, sekarang dia calon presidennya. Kemarin dia mendukung Anies gubernur, kalau dia mendukung calon presiden yang lain itu biasa saja, kata Zulhas. Tetapi Zulkifli Hasan ini banyak tahu rekam jejak dari istana begitu kan. Artinya apa? Artinya dia akan berlaju kemana? Apakah mempertahankan KIB yang hari ini belum ada calon presidennya dan wakil presidennya? Ini yang masih belum ditentukan oleh Zulkifli Hasan ini begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya kalau bermain dua kaki saya rasa tidak baik. Karena apa? Karena akan mudah terbaca begitu kan, sehingga kalau sudah terbaca maka publik akan menilai seperti apa permainan itu begitu kan. Dan bahkan Zulkifli Hasan ini ada rahasia di istana dibuka oleh Zulkifli Hasan, benarkah seperti itu? Maka di sinilah kemudian bahwa kalau dibuka ya terang-terangan misalnya, maka yang kemudian ini sangat ketar-ketir bagi istana begitu kan ini. Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umum dalam rapat koordinasi nasional pemenang pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju, dikutip dari berita CNN. Ini sangat luar biasa begitu kan. Ini bocoran pertama bahwa Pak Zulkifli Hasan memang pernah mengatakan bahwa pemilu ini harus ditunda begitu. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita begitu kan. Kalau ditunda terus ya kapan mau ada perubahan begitu kan. Ini sangat menarik sekali, untungnya hari ini ya tidak terjadi begitu kan. Selanjutnya Zulkifli Hasan lantas meminta pendapat dari elit partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan. Zulkifli Hasan bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan pemilu 2024 di forum Rakornas pemenang pemilu 2000 partai. Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulkifli Hasan sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. Saat cnnindonesia.com mengkonfirmasi kepada Zulkifli Hasan terkait pertemuannya dengan Luhut Binsar Panjaitan, Zulkifli Hasan enggan menjawab gamblang. Soal komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut, kata dia di DPR Jumat lalu. Bahkan sepekan kemudian pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kini digelar salah satu di restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bahir di kawasan Senayan. Artinya kalau ini ditunda waktu itu ya mungkin demokrasi kita seperti apa begitu kan. Bahkan rezim-rezim hari ini sudah banyak yang bagi-bagi jabatan begitu kan. Zulkifli Hasan sudah dapat, juga ada yang PKS yang mau ditawarkan dan sebagainya. Terus kemudian Muhaimin mengatakan ini ditunda begitu kan, pilpresnya begitu. Ini sangat lucu sekali begitu kan. Ini
Bahkan salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita tengah jamuan Zulkifli Hasan pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaranya dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Airlangga, kata Zulkifli Hasan, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau 24 Februari lalu. Bahkan Airlangga juga meminta Zulkifli Hasan segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan pemilu. Airlangga pun meyakini bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Saat dikonfirmasi, Zulfan mengaku ada pembicaraan dengan Pak Airlangga soal penundaan pemilu 2024. Inilah yang harus kita bicarakan bersama begitu. Siapa yang yang menunda, pasti publik bisa menilai, pasti akan jauh dari kata yang namanya pasti akan menurun dari segi suara nanti begitu kan. Para pengurus PAN juga ada restoran salah satu melontarkan pandangan atas usulan penundaan pemilu 2024. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kesimpulan dari saya hanya satu, bahwa Zulkifli Hasan sebenarnya orang pintar, tetapi kalau hanya ingin jabatan, ya bisa jadi partai PAN bisa dikorbankan begitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi perlu diingat ini adalah soal berbicara demokrasi kita begitu kan. Kalau berdemokrasi di kita didukung oleh bersama-sama ya wajar-wajar aja. Jadi istilahnya bahwa kalau ini keinginan dari konstituen untuk mendukung Anies Baswedan ya tidak menjadi masalah. Kenapa ketua partai tidak bertolak belakang dengan konstituen? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apakah PAN nanti akan lolos di parlemen 4% dari presidential threshold, dari 4% ambang batas dari pencalonan parlemen, atau apa begitu kan? Jadi perlu diingat bahwa 4% itu saya kira ya cukuplah untuk itu, tapi kalau ada penurunan di parlemen ya mungkin menjadi catatan penting seperti apa kepemimpinan Zulkifli Hasan ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.